Sobat Immanuel. Kembali lagi di Basa-Basi Immanuel. Bahas sana, bahas sini di Immanuel. Ulang. Halo Sobat Immanuel. Kembali lagi bersama kita di Basa-Basi Immanuel. Bahas sana, bahas sini di Immanuel. Apa kabarnya nih Sobat Immanuel? Semoga saat ini sih sedang hujan. Ya, Tapi walaupun sedang hujan semoga tetap sehat. amin. Amin. Tetap Oke. sehat. Oke. Episode kali ini kita mau Memperkenalkan narasumber kita dulu kali ya. Yang udah terlihat nih di tengah-tengah kita. Kita mau kenalan dulu siapa sih narasumber kita di episode kali ini. Boleh diperkenalkan mungkin. Ini ada Bapak siapa? Aduh, Bapak apa nih panggilan nih? Halo, nama gua Stanley Kuel. Gua adalah musisi yang profesional yang sudah 10 tahun lah kayaknya lebih jadi musisi profesional. Dan juga gua adalah seorang guru dengan waktu yang sama juga 10 tahunan kurang lebih. Guru musik yang pasti. Jadi semua tentang musik lah intinya. Tuh, semua tentang musik. Berarti udah tahu banget dong episode kali ini kita mau bahas tentang apa? tentang nyanyian. Nyanyian. Salah. Karena musik itu identik dengan gereja, ya begitupun sebaliknya. Jadi kita malam hari, di episode kali ini kita akan membahas tentang musik. Musik gereja. Oh. Benar. Tapi apa aja yang mau kita bahas di episode kali ini? Tetap dengerin kita. Stay tune terus. Jangan kemana-mana. Sama Tetap aja di artinya. iya, tetap di Basa-Basi Immanuel, bahas sana, bahas sini di Immanuel. Kembali lagi di Basa-Basi Immanuel. Bahas sana, bahas sini sini di Immanuel. Immanuel. Nada kita kayak gak nyambung gitu. Oke, tidak apa-apa. Langsung aja nih, Iya, Kak Karin, langsung aja. panggilnya Bung Eten. Maksudnya. Bung Eten. Bung aja biar asik. Jadi sebenarnya Biar kita kayak tuh Biar kayak Bung Karno ya. Iya, boleh. Kita mau bahas apa dulu nih pertama Kak? bahas. Iya, ini kan aku ada contekan ya. Boleh, nggak apa-apa. Boleh nggak apa ya, karena aku masih belajar. Jadi pertama kita mau nanya sebenarnya Bung tentang lagu rohani. Oh, kenapa sih kayaknya tuh lagu pop rohani bukan sebenarnya. Lagu pop rohani tuh kayaknya lebih sering dan lebih relate ke kaum-kaum yang lebih muda. Nah, daripada lagu-lagu himna, bacanya gimana Bung? Hymns. Lagu-lagu hymns yang mungkin lebih kayak lebih slow, lebih monoton. Nah, mungkin boleh dijelasin tuh Bung. Atau kalau aku ada salah-salah kata. Baru Oke. satu Pribadi. pertanyaan. Udah jadi takut jawabnya. Aduh, maaf ya. Kalau Penakut nih. kalau lebih relate mungkin karena bahasa yang dipakai lagu rohani sekarang kan bahasa yang dipakai sama zaman ini. Lagu hymn itu kan rata-rata kan lagu Zaman dulu. Ya zaman dulu kan. Tahun. 1800. Ya gitu. Terus bahasa yang dipakai juga kan bahasanya mungkin bahasa-bahasa yang dulu orang tua gitu kan. Tapi sebelum nyambung ke relate, sebenarnya relate-nya itu juga tergantung perspektif orang itu juga. Karena kan beda-beda. Ada yang karena ngerasa oh bahasa yang ini lebih gua banget, Lebih gua lebih banget. deep gitu kan. Tapi bukan berarti hymns gitu ya. Nggak sedalam itu. Justru banyak banget di kata-kata hymns itu yang kayak harus ini memang kata-katanya. Karena benar-benar sesuai dengan maknanya yang makna yang sesungguhnya gitu. Kalau kayak meme tuh kalau Alkitab kayak TB sama kalau bahasa Inggrisnya King James Version. Itu kan kayak bahasanya apa nih? Nggak ngerti. TSI lebih suka Nah, yang Versi apa tuh, Bung? sederhana terjemahan sederhana Indonesia maksudnya yang
masa kini gitu, Masa yang kini, BMK misalkan gitu, yang lebih mudah lebih dipahami. mudah dipahami buat Lebih kita. relate tadi ya. Lebih relate tadi. Iya, jadi gitu Sobat Immanuel. Kenapa lagu pop rohani lebih relate ya? Karena bahasanya, tapi nggak mengurangi sama sekali maknanya ya, Bu. Iya. Iya. Ketawa gitu. Ya soalnya kalau misalnya dibilang relate apa nggak relate, bener sih. Tergantung gimana orang itu mengartikan sebuah lagunya tadi sih. Karena sebelumnya sih aku juga udah coba mencari tahu nih apa sih perbedaannya hymn sama lagu pop rohani. Kenapa sih yang tadi Karin bilang lebih relate gitu. Mungkin kalau lagu hymn itu setahu aku dibuat memang untuk kehidupan yang dulu dan yang akan datang gitu. Jadi kayak mau kapanpun itu sebenarnya harusnya itu masih relevan gitu. Tapi kalau lagu pop rohani kan memang dia lebih menggunakan bahasa-bahasa yang tentang perasaan manusia gitu-gitu sih kalau yang aku baca gitu. Jadi kayaknya kalau dibilang relate nggak relate ya tergantung orangnya. Bagaimana dia memaknai lagu tersebut, apa di lagu tersebut dia ngerasa sesuatu apa enggak gitu. Kalau menurut aku sih gitu sih. Benar gak tuh? Iya sebenarnya sama, kalau dilihat itu tuh semua sama. Kayak lagu yang lagu pop rohani sekarang sama lagu hymns itu sama-sama punya makna yang dalam tentang Tuhan. Yeah. Nah yang penting itu sebenarnya. Iya. Jadi kayak nggak masalah mau bahasanya, mungkin kenapa lebih relate karena misalkan bukan jenis musiknya kalau menurut aku. Karena jenis musik itu tetap udah selera, apalagi zaman sekarang semua jenis musik kita bisa dengerin di Spotify ya. Bener. Mau dengerin apa aja kan ada, udah tinggal milih. Nah tapi lebih ke kayak oh ini lebih gua banget kata-katanya misalkan. Tapi bukan berarti lagu hymns itu nggak ada yang sampai ke titik itu di masa ini. Iya. Jadi dua-duanya sebenarnya sama, cuman kayak masalah selera dan perspektif orang-orang itu aja sih sebenarnya. Jadi baik bahasa ataupun tadi musik ya, karena kan mungkin ada beberapa orang tuh yang menganggap kalau misalnya musiknya orhel doang atau itu bikin ngantuk atau gimana, atau misalnya musik-musik yang mungkin kayak ada pro dan kontra terkait satu jenis musik gitu ya, Bung. Jadi sebenarnya itu bukan masalah sebenarnya ya. Harusnya bukan masalah. Harusnya bukan masalah. Harusnya. Justru kalau jadi masalah ada yang salah. Ada yang salah. Berarti iya, karena musik itu udah balik ke kayak makanan lah kalau mau gampang gitu. Jadi orang ada yang suka makanan Padang di restoran ini. Belum tentu orang lain sama. Tapi ya makanya sebenarnya harusnya udah bukan masalah. Orang kita yang orang percaya itu harusnya nggak masalah musiknya kayak gimana, karena itu tuh udah kayak, kalau aku boleh bilang tuh kayak Alkitab bilang kita ini satu tubuh, jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Ya kan lucu kalau semua musiknya kaki gitu, istilahnya kalau bahasa pakai tubuh, ngambil dari tubuh ya, atau semua musiknya tangan. Pasti nggak, sedangkan Tuhan itu nggak gitu. Kalau kita lihat Tuhan aja ada juga di ayatnya kan selalu baru, ya kan, setiap pagi. Berarti Tuhan itu maha karya, selalu baru. Jadi dia memang art. Jadi kalau misalkan nggak kalau kita masih kayak cuman doyannya satu doang gitu, justru itu aneh. Karena Tuhan juga nggak gitu. Yang salah berarti. Iya, ya menurut aku ya, karena Tuhan nggak gitu. Oke, next question. Harusnya memang itu bukan jadi masalah lagi ya. Udah harusnya nggak jadi masalah. Okay. Ngomongin soal bahasa dan lirik nih, perlirikan, Bung Ethan. Tadi kan berarti kan yang penting maknanya ya. Terus apakah berarti kita tuh sebenarnya boleh atau justru harus mengkritisi lirik-lirik lagu, khususnya lagu rohani gitu, Bung? Kalau boleh jujur harus dong. Harus ya. Harus. Iya. Justru aneh kalau kita nggak mengkritisi sesuatu, kita telan semua lirik lagu yang ada gitu-gitu aja. Karena kan harus based on Bible. Contohnya aku baru
aku suka nih dengan ini kayak Kidung Ceria kalau nggak salah lagunya Iya. hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Kan Iya. sekarang diganti kan. Kemarin di Kemarin PA, di dinyanyiin HUT di PA PA. kayaknya dinyanyiin. Tapi diganti liriknya sama GPIB. Maksudnya sama apa? Tuhan sayang padamu itu ya? Ya, jadi itu. Heeh. Itu kan karena memang kenyataannya gospel itu bicaranya tentang itu. Jadi yang kayak kalau yang dulu hati-hati kan kayaknya kesannya intimidasi, Tuhan tuh mengintimidasi, makanya diganti gitu kan. Hati-hati tangan kecilku gitu kan kalau nggak salah ya gitu ya. Nanti ya dimuncul. Nanti dimunculkan sama editor. Karena editornya jago pokoknya. Editornya keren banget. Nah itu terus diganti jadi terus akhirnya karena Tuhan tuh mengasihi kamu kalau nggak salah jadi gitu ya. Kalau nggak salah tuh karena Bapa di sorga gitu kan. Jadi Tuhan sayang padamu. Gitu nah kan. Itu kan Tuhan sayang padamu kan sekarang tuh lagi semua lagi arah gospelnya istilahnya ya lagi ke sana gitu udah menyatakan bahwa Tuhan tuh sebenarnya cinta banget loh sama lo. Nah cinta banget dan akhirnya semua mulai kita semua anak Tuhan mulai relate nih. Mulai kayak oh iya ya ternyata selama ini adalah gospelnya bahwa Yesus mengasihi kamu lebih dari apapun. Nah kalau kita ketemu lagu rohani yang gak menunjukkan itu ya harus dikritisi. Kenapa kita mesti nyanyiin? Kenapa kita gitu. Ada lagi gak kira-kira Bung contoh lagu yang Susah ya? Susah ya? Enggak maksudnya iya. atau mungkin itu kan tadi dari buku lagu mungkin. Nah kalau pastinya kalau buku lagu itu kan adalah berasal dari lagu-lagu yang memang udah ada dan sekarang ini udah ya terus diperbaharui lah mungkin ya. Nah kalau misalnya lagu-lagu yang pop rohani deh. Kontemporer ya lagu. Karena biar adil. Iya maksudnya kalau di lagu-lagu golongan yang kayak gitu kira-kira tuh ada juga gak sih yang contohnya aku bisa dikritisi. Contohnya kalau menurut aku dengan apakan ku balas Tuhan. Waduh. Sering banget ya. Sering banget kan dengar ya lagu-lagu gitu. Nih. Maksudnya gini, emang gak bisa mau balas apa? Mau balas apa sama Tuhan? Kalau udah pengertiannya bahwa perbuatan kita yang menyelamatkan, itu udah gak Alkitab. Karena selama ini Yesus yang menolong kita untuk bisa diselamatkan. Jadi kalau misalkan dengan apakan ku balas, itu sama dengan kita mencoba kembali kepada perjanjian lama di mana Israel itu minta untuk oke, gue mau percaya sama lo, kasih gue dong. Take and give you. Apa harus ngapain? Akhirnya dikasih lah 600 hukum Taurat kan, gak ada yang dijalanin kan, akhirnya hancur. Nah maksudnya aku itu perlu kita pikirin dulu maksudnya, bukan salah bukan sih salah ya. mungkin gitu, tapi apa meaning dari itu? Contohnya yang tadi juga kenapa diganti hymns, jadi adil kan, yang hymns juga ada. Gitu, yang pop juga ada dan juga banyak lagi pop yang lain kayak misalkan lagu-lagu yang minta berkat. Sebenarnya itu kalau dari aku, ya pemahaman aku, Yesus udah mati untuk kita, untuk memberkati kita dari sekarang sampai selamanya. Bukan gak boleh minta Tuhan berkati tentunya gitu ya. Itu pada saat doa ya gak masalah. Tapi kalau kita jadinya minta-minta berkatnya tuh kayak ke arahnya tuh menguntungkan diri sendiri. Nah itu juga harus dikaji lagi apakah benar-benar sungguh dinyanyikan untuk apa mengartikannya apa untuk gimana atau untuk diri sendiri gitu ya. Nah gitu pemahaman itu sih menurut aku. Jadi kalau ditanya apakah boleh kita mengkritisi lagu, tentu harus kalau menurut aku sih. Bahkan dari Kidung Ceria aja yang diganti liriknya. Nah itu bukti bahwa semakin sini orang-orang ini semakin kritis gitu kan, berpikir bahwa oh ini ternyata yang Yesus mau kita terima gitu. Sobat Immanuel juga kalau punya pertanyaan nih kayak lagu ini sebenarnya oke nggak sih liriknya? Boleh ya di komen. Mungkin boleh bukan mencari salah atau enggak. Oh iya benar. Benarnya kali ya. Tapi mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin kamu agak ragu sama nih lagu nih sebenarnya gimana? Ya boleh mungkin ditanya langsung ke Bung Eten. Gak semua lagu juga, harusnya ke penciptanya. Oh iya, ke penciptanya. Nanti aku masukin maksudnya nih. IG-nya ya, hubunginnya kemana silahkan deh langsung. Gitu. Oke, lanjut Kak. Aduh dari aku terus, dari Kak Grace ada gak? Aku kan mengimbangi. Ya, tadi kan bicara soal bahasa ya, dari lirik. Sebenarnya sekarang tuh mau nanya, ini ada juga pertanyaan nih.
Dari teman aku. Siapa tuh? Oke. Semua orang tahu tapi ya udah nggak usah disebut. Eh Kalau tadi tentang lirik, sekarang tentang musik dan mungkin lebih ke teknis kali ya, Bung. Ini kayak ada pertanyaan sebenarnya, boleh nggak sih di GPIB yang biasanya pakai orgel atau piano doang, pakai tim full band. Full band tuh mungkin ada kayak drum atau kayak piano, gitar, musik. Mungkin lebih bervariasi selain satu alat musik. Kalau dari Nggak tahu juga ya. Nggak, ya maksudnya dari sisi GPIB GPIB sih aku nggak tahu ya, karena Nanti itu kita kan coba nanti kita call coba friend, kalau friend, halo. ya gitu. Pak Pendeta. Tapi kalau dari aku yang mungkin musisi ya, Ya, gitu mungkin ya. personal deh. Personal ya, Maaf gitu ya, ya. diralat. Personal gitu ya. Diralat. Kalau personal menurut aku jangan batasin Tuhan. Artinya kita bisa ekspresikan diri kita untuk menyembah Dia. Apapun yang penting kita tahu tujuannya memang pure untuk karena kita bersyukur sama Dia. Jadi nggak masalah lah untuk menikmati organ aja, bukan berarti nggak bisa dinikmati kok, bisa banget menikmati itu. Tapi nggak salah juga untuk masukin perkusi, masukin instrumen lain, karena kita balik lagi ke Alkitabnya aja, ke sumbernya yang sesungguhnya kan. Daud itu dulu ngumpulin orang musisi-musisi yang terlatih. Jadi bukan musisi-musisi yang biasa-biasa, dia kumpulin musisi-musisi terlatih yang memang oke banget, dikumpulin. Aku lupa ada berapa ratus pokoknya, apa berapa ribu ya, lupa, mungkin banyak. Karena tiap hari worship. Jadi ada berapa grup itu tiap hari worship. Makanya waktu zamannya Daud kerajaannya nggak bisa runtuh tuh istilahnya ya, walaupun ada mau naik turun ya gitu ya, ada kudeta atau apa, tapi tetap Daud sampai Daud dapat titel dari Tuhan orang yang berkenan gitu kan di hadapan Dia. Maksudnya ternyata worship yang segitu hebatnya dia lakuin dan ada satu momen di mana Daud itu, maaf agak vulgar ya, dia telanjang bulat keliling lari istana terus worship Tuhan, terus ditegur sama istrinya. Kamu ini raja tapi kalau bahasa sekarang nih ya, kamu ini raja tapi malu-maluin banget gitu. Kok raja lari telanjang gitu. Terus dia bilang gini, kalau ada yang ada perbuatan atau hal apapun istilahnya ya bahasa dia, hal apapun yang lebih hina daripada ini tapi bisa menunjukkan betapa gue bersyukur sama Tuhan, gue akan lakuin. Itu caranya. Jadi sebenarnya secara teknis itu kalau dari pandangan gue harusnya ini tuh udah basi lah gitu untuk dibahas ya. Jadi kayak boleh enggak, kenapa boleh atau enggak. Kita harus tetap menghormati keputusan setiap gerejanya masing-masing. Betul. Maksudnya kalau memang gereja ini yang satu gitu ya lebih cuma piano aja dan mereka bisa khusyuk dan mereka bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, ya sudah, nggak masalah. Itu harusnya jangan jadi masalah gitu kan. Tapi kalau ternyata dengan full band makin membuat dia dekat sama Tuhan, ya harusnya juga nggak masalah juga. Jadi menurut aku harusnya yang aku sering lihat ya GPIB, aku juga cukup lama lah pelayanan di GPIB, dan aku ngelihat dari dulu kita udah mulai pakai perkusi, udah mulai jadi, dan itu bukti yang bahwa sebenarnya itu harusnya udah bukan permasalahan yang harusnya dibahas gitu. Karena memang kalau misalnya kita lihat juga makin kesini juga GPIB kayaknya makin dinamis ya, kayak maksudnya nggak membatasi untuk bagaimana musik itu harus berjalan gitu. Walau tetap yang tadi kayak kata Bung Ethan, mungkin tetap menghormati apa yang sudah diatur mungkin dari gereja. Dan tapi gereja juga nggak membatasi gimana kita harus melayani. Contohnya di mungkin setahun terakhir ini gitu di GPIB banyak mengadakan yang namanya ibadah corak muda, ibadah nonsa muda dan sebagainya. Itu menurutku sebagai salah satu wadah gitu untuk bisa bagaimana di gereja itu mengekspresikan instrumen musik lain gitu selain yang biasanya didengar gitu. Jadi kalau dibilang GPIB masih mempermasalahkan harusnya sih udah enggak ya.
Itu Oke. kalau aku lihat sebagai warga GPIB. Setuju. Sebagai warga, oke. Setuju. Oke. Aduh, tadi mau ngomong apa ya? Blank. Ayo, ngeblank. Sedikit, intinya menurut aku anak Tuhan harusnya nggak mempermasalahkan itu. Ini Iya. mau kamu di GPIB, mau kamu di GBI, mau kamu di gereja ini, gereja itu, gereja ini. Kalau kamu masih ngelihatnya kamu adalah anak Tuhan, lihatlah anak Tuhan yang lain pada saat melakukan aktivitas worship gitu ya istilahnya. Iya. Yaitu adalah bagian cara mereka untuk bisa deketin diri sama Papa di sorga. Jadi menurut aku harusnya kita nggak perlu lihat itu lagi, nggak perlu merendahkan mereka atau meninggikan mereka, karena sebenarnya harusnya itu adalah benar-benar itu caranya dia. Menghargai aja. Hargai aja. Menghargai. Justru lucu kalau anak Tuhan nggak bisa menghargai perbedaan. Malah ngejudge ngomel, Wah. situ juri Indonesian Idol. Enggak, soalnya kayak Benar-benar. Enggak, karena selain maksudnya kan GPIB mungkin membahasnya masih boleh gak sih sebenarnya full band gitu-gitu. Tapi gimana dengan teman-teman kita yang di Katolik, karena waktu itu jujur aku baru pertama kali banget masuk misa ibadah di Katolik, karena temen aku ada pemberkatan di sana dan akhirnya kita mau gak mau harus mengikuti dong. Mereka punya instrumen musik yang nggak full, tapi mereka tetap khusyuk, punya caranya sendiri bagaimana untuk beribadah. Karena nyanyian di Katolik itu kan merupakan ibadah juga kan ya. Jadi dalam liturgi itu pasti banyak nyanyian yang dinyanyikan dan itu nggak diperdebatkan apakah harus full band, apakah harus cuman piano aja gitu. Dan menurut aku ya itu poinnya sih, jadi karena denominasi dan bagaimana cara kita worship itu ya beragam gitu, dan kalau masih dipermasalahkan si full band apa enggaknya itu ada perbedaan apa enggak, ya harusnya sih udah bukan jadi masalah perdebatan lagi sih harusnya, karena ya begitupun maksudnya kita sebagai anak GPIB lah, kalau enggak kitanya dulu deh nih. Ketika kita ada di lingkungan yang memang bukan denominasi kita, ya kita juga menempatkan diri juga jangan kayak apaan sih ini? Gak jelas nih. Enggak nih, gue enggak Gak ini boleh, nih. Ya, gak kalaupun emang menurut lo itu enggak masuk sama cara lo, ya udah just stay quiet aja, nggak usah berkoar-koar kalau ini salah nih, harusnya gereja gue paling bener. Harusnya sih nggak usah gitu ya, karena di sekolah di kampus pun aku juga mostly ke karismatik gitu, jadi ya beda banget harusnya sama GPIB. Tapi apa yang walaupun memang menurut aku kayak aku nggak masuk gitu, ya udah aku mengikuti aja dan menghargai bagaimana mereka menjalankan worshipnya gitu. Setuju. Gimana Oke. Karin? Karin juga pasti harusnya juga merasakan dong, Iya Keren. sih. ya kan? Apalagi kalau misalnya dari SMA kuliah itu kan ada kayak persekutuan Ya, Kristen persekutuan ya. sendiri dan kan. itu kan kayak macem-macem gitu ya, gereja dari mana aja. Bahkan kadang yang SMA dan pas kuliah itu ada ibadah gabungan antara Katolik dan Kristen gitu. Kadang ada. Jadi ya memang sih. Jadi kalau untuk teman-teman nih, Sobat Immanuel yang masih bertanya-tanya, karena kan masih ada pertanyaan itu ya. Bertanya-tanya boleh gak sih musik full band? Atau mungkin juga salah nggak sih salah sebenarnya di nggak sih? GPIB full band apa enggak, ya itu jangan diperdebatkan lagi Iya, ya kawan-kawan. Dan mungkin bisa ditanyakan ya ke KMJ masing-masing. Ke Tapi gereja kalau- masing-masing. Kalau menurut kita yang di Menyikapinya sini seperti nih, apa gitu. Tapi kalau menurut kita sih di sini ya itu udah bukan sebuah hal yang harus diperdebatkan lagi. ya, lah. yang setuju bilang, Amin. enggak bukan bilang ya, komen. Komen amin. Kalau bisa like. Oke. Tadi udah bahas lirik tentang bahasa, udah bahas musik. Nah, Ya. tadi Kak Grace tuh juga udah sempet mention nih tentang ibadah corak muda. Oh ya. Kebetulan ini pertanyaan Anda. Oh ya. Nah, jadi silahkan ditanyakan, saya berikan kesempatan. Ini isu-isu ya. Sebenarnya sih ini isu yang aku bukan coba cari sih, sebenarnya tiba-tiba ada muncul aja sih di Bertanya-tanya gitu ya. feed bertanya-tanya. aku gitu, karena ternyata ada perdebatan gitu, katanya kita
harusnya sebagai pelayan gereja yang apalagi di bidang musik gitu, jangan menggabungkan instrumen lagu duniawi dengan lagu gereja gitu. Kenapa? Katanya karena itu bisa mengganggu fokus jemaat yang hadir gitu. Mengganggu fokus jemaat yang hadir yang tadinya dia lagi fokus sama Tuhan, terus tiba-tiba dengar lagu intronya Maria Carey, tiba-tiba langsung jadi kepikirannya Maria Carey gitu, bukan kepikiran Tuhan Yesus. Itu katanya seperti itu, dan banyak yang pro dan kontra gitu. Jadi ada yang setuju banget, tapi aku pribadi gitu ya, beberapa kali juga pelayanan bareng sama vokal group di GP Mupel, kita pun pakai berbagai macam instrumen duniawi yang kita gabungin gitu. Tapi malah gak tahu sih, kalau aku sih biasa aja dan malah merasakan kayak gak ada terganggu fokusnya gitu. Nah tapi itu kan isu yang rame, pro kontra yang rame juga nih di internet gitu. Kalau menurut Bung Eton sendiri terhadap perdebatan itu gimana tuh Bung? Ini instrumen atau aransemen? Aransemen ya, aransemen. Jadi instrumen duniawi ya. Kan kita bukan musisi nih. Kalau aransemen duniawi sebenarnya ini harus dilurusin dulu. Karena kalau misalkan berpikirnya ini akan mengganggu seseorang gitu ya. Pada saat dia fokusnya gini-gini. Apa buktinya? kasih dulu buktinya kan, maksudnya kalau cuman asumsi itu belum bisa dibilang bukti, karena jangan-jangan dia memang dengar lagu itu taunya dia malah misalkan aransemen lagu, misalkan dia dengar lagu dunia, contohnya lagu Krisya misalkan, bisa menjadi seperti yang kau minta. Namun selama nafas, bukan lagu itu, sorry. Pokoknya ada lagu Krisya lah ya, aku lupa ininya. Boleh alat musik dimasukin mungkin boleh. Nah cuman maksudnya kalau dia waktu dengar itu pikiran fokusnya sama Yesus, gimana? Apakah itu jadi masalah? Kan itu kita nggak bisa ukur. Contohnya misalkan aku pernah dengar lagu dunia lah gitu, bahkan instrumental, lebih aneh lagi, dengerin jazz gitu, tapi aku pas denger, aduh Tuhan Yesus thank you ya, ternyata Engkau menciptakan orang sejago ini yang bisa membuat aku ngedengerinnya itu tenang waktu jalan dari sini ke sana gitu. Padahal belum tentu loh orang itu Kristen, belum tentu juga dia menciptakan menciptakan itu karena dia beriman pada Yesus, belum tentu juga. Itu benar-benar balik ke dia dengan hubungannya dengan Tuhan. Personal. Dan sama juga, kayak gini, sama juga yang aransemennya itu berpikirnya tentang apa? Apakah dia berpikirnya waktu dia aransemen gitu ya, supaya terkenal nih, soalnya aransemennya ini lagi famous banget di TikTok gitu kan. Biar FYP. Biar. Nah kalau misalnya kayak gitu ya berarti sebenarnya yang salah itu yang salah itu yang pola pikirnya, bukan bunyi-bunyiannya. Bunyi-bunyiannya nggak salah, tapi yang salah itu mindsetnya. Karena semua bunyi-bunyian itu ciptaan Tuhan. Semua musik itu tanpa perkenanan Tuhan gak akan ada. Orang musik itu awalnya dari mana? Coba kalau bukan dari sorga itu sendiri. Nah kalau misalkan kita berpikir bahwa bunyi-bunyian ini akan mengganggu ini menurut aku itu terlalu seseorang yang merasa sok paling mengerti dengan orang lain ya. Benar. Padahal dia belum tentu itu bisa. Jadi lebih ke mengeneralisir orang-orang yang ada gitu ya, padahal belum tentu dia mikirnya kayak gitu. Itu sih memang banyak pro dan kontranya, tapi harusnya sih sebagai yang mengerti lah, harusnya ya bisa lebih paham lah maksudnya itu tujuannya gimana. Karena kalau kemarin yang aku VG sama GP Mupel, kita itu pakai aransemen nyanyi Blessed Assurance. Di tengah intronya itu pakai lagunya Maria Carey. Maria Carey ya. Tolong bantuan, ada bantuan. Tolong dibantu di kolom Maria Carey atau Whitney Houston ya, lupa aku. Maria Carey tadi dia bisik-bisik. Oh iya ya. Nah itu
malah jadi bikin bukan, maksudnya kita juga nggak terpikir, maksudnya feel-nya tuh jadi dapet banget, dan kita banyak yang menyanyikan, kita yang ada sebagai VG itu nyanyi malah worshipnya tuh makin dapet banget, bukan yang nggak fokus. Aduh lagu Mariah Carey enak banget, kayak gitu sih yang kita Aduh, lihat jadi ya. pengen jadi kayak Mariah Kalau mau Carey. lihat rekamannya ada di TikTok aku, nanti boleh dilihat. Ini gimana nih? Aku mau lihat. Enggak, bukan buat ini. Aku coba pengen memperlihatkan kayak ya itu enggak mengganggu fokus sih harusnya. Itu asumsi aja harusnya ya. Itu sih pertanyaan aku. Makasih ya Kak Karin. Jadi Sobat Immanuel yang udah dengerin ini, harapannya ya jangan so tau deh. Iya. Maaf. Jangan open minded. Ya, jangan open jadi minded. juri Jangan jadi di juri kehidupan orang lain. Benar. Kamu bukan di Indonesian Idol, kawan. Betul. Aku pengen nambahin, jadi kayak gini, orang kadang-kadang kita ngerasa bahwa Yesus itu kalau ada kegagalan terus dia nggak bisa perbaiki. Artinya gini, kalau misalkan misalkan aku lah, nggak usah orang lain, aku ngaransemen ternyata untuk dengan aransemen masukin musik dunia tadi gitu. Terus hati aku ternyata kayak biar laku atau kayak ya jelek lah gitu, hatinya buruk. Apakah pertanyaannya gini, apakah Tuhan akan gagal menyelamatkan orang itu? Kan enggak. Maksudnya gini, jadi musik itu jangan sampai menghakimi orang-orang ini, orang-orang yang lagi worshipnya. Karena semua tentang kelayakan dan sebagainya itu tuh udah selesai sama Tuhan Yesus. Dan tentang hubungan itu personal. Musik tidak bisa mendefinisikan atau keaktifan seseorang di gereja tidak bisa tidak bisa memastikan bahwa orang itu benar-benar dekat atau menghayati sama Tuhan. Ada beberapa video yang kayak kalau chordnya kayak gini, ini bakal makin menunjukkan kayak chordnya miring-miring. Akan berarti dia deket banget sama ini yang bikin kita nyaman untuk worship, karena chordnya dari sini ke sini, dari satu. Gue nggak setuju dengan itu, karena nggak gitu. Karena fokusnya bukan di situ. Dan pemahamannya salah juga ya. Kalau menurut aku itu pemahaman yang salah. Berarti kamu masih ngelihat bahwa Tuhan itu bisa menikmati musik kontemporer sampai musik yang sederhana, yaitu musik populer. Karena dia yang ciptain. Betul. Yang selama ini kita adaptasi itu cuma 12 nada. Kenyataannya di seluruh dunia itu lebih dari 12 nada. Contohnya India itu lebih dari 12 nada. Aku baru lihat kemarin di TikTok. Ya Gimana tuh maksudnya? Gimana Jadi, orang India bisa gitu. Ya kan? Itu susah dong, susah banget loh. Susah Gak dan susah bisa, banget ya. gak bisa. Gak bisa. Cengkoknya gak dapet. Mereka lebih dari 12 loh. Jadi kayak bukan cuma do naik setengah atau do re mi fa sol la si do 7 tapi naik tambah lagi kan. Bukan naik setengah itu. Mereka enggak cuma 12, mereka lebih dari itu. Nah, Tuhan bisa menikmati itu. Jadi lucu kalau iya, jadi lucu kalau orang masih batasin kayak chordnya harus kalau kita lihat jujur aja, kalau mau bosan-bosanan pasti chord pada saat penyembahan chordnya 4 2 atau 4 1 4 1 atau ya modulasi pasti gitu terus. Itu monoton nggak? Dan sebagai yang sebagai yang lagi ya, tapi kan yang penting hatinya kita fokusnya worship. Nah kalau gitu ada dua kata ini tuh bisa jadi dua gitu loh. Bisa jadi cuman sekedar untuk defensif atas kekurangan yang kita nggak mau belajar gitu, atau memang ini atau memang harus sungguh-sungguh gitu bahwa ini memang ya ini cukup gitu, karena memang Tuhan nggak terbatas gitu. Nah itu yang jadi salah. Jadi waktu orang membatasi Tuhan, membatasi kreativitas, padahal Tuhan cinta kreativitas, berarti kita udah, menurut aku frame-nya udah beda.
Jadi nggak boleh batasin kreativitas. Waktu kamu memasukin ini, biar kamu lebih enjoy untuk worshipnya. Ya nggak, yang tahu cuman hati kamu sama Tuhan. Yang lain nggak ada yang tahu. Dan Ada nggak perlu clarify. Iya nggak perlu clarify. Ada yang kayak, wah setiap minggu nih orang ngomongnya bagus gini. Pas kita lihat suatu saat dia bikin kelalaian gitu ya, maksudnya lagi jatuh, baru kita tahu, oh ternyata dia manusia. Iya. Ternyata yang sekeren itu tiap minggu gak bisa pasti Nggak bahwa dia itu. sempurna 100%. Iya, makanya kita intinya gak bisa menghakimi. Gak punya kekuatan untuk itu. Kan Alkitabnya juga jelas gitu kan, penghakiman milik Tuhan. Terus kita mau menghakimi seseorang karena aktivitas dia sehari-hari. Jangan salah, banyak yang mungkin main musik dunia, tapi otaknya dia selama main musik untuk Tuhan. Karena kalau dari aku pribadi, aku udah gak bedain musisi sekuler, musisi ya itulah gitu ya. Itu tapi ya menurut aku harusnya itu undangan di sana. Semua pekerjaan datang dari Tuhan dan kita harus tunjukin bahwa kita anak Tuhan. Jadi kita lakuin untuk Tuhan. Nah kalau udah di situ mindsetnya, kok mau tukang ojek juga, mau tukang sapu atau cuma kamu sapu, maksudnya pekerjaan kamu sapu atau pekerjaan kamu main musik kayak saya atau pekerjaannya apa, ya harusnya udah nggak ngelihatnya ke situ gitu. Itu sih sebenarnya yang harus klarifikasi bahwa musik itu tidak menentukan hubungan, musik itu tidak menentukan bahwa aransemen itu tidak menentukan bahwa seseorang ini kusyuk atau enggak, itu hati kamu sama dia. It's personal things. Personal banget. Ih, itu sih. Wah mantap nih, memang banyak pemikiran-pemikiran yang terbuka selama ini ya. Dari bidang musik di gereja. Betul. Banyak perdebatan tapi kalau kita tahu fokusnya kemana harusnya itu bukan jadi perdebatan. Benar, dan itu personal tadi ya, respon kita pribadi lah, jangan kayak ngejudge orang kayak apa sih kok lagunya gitu jadi Soalnya pernah nih merasakan lagi jadi pemandu lagu. Kalau udah salah-salah dikit tuh langsung ditengok, aduh kayak lagi dijuriin nih kita. Cuman ya Tuhannya nggak marah tuh. Iya, kayak tapi balik lagi udah ya sorry ya aku lagi melayani, kalau kamu nggak suka ya udah. gantiin saya tolong. Gantiin kalau mau. Gitu sih. Makasih. Iya. Semoga jadi tercerahkan. Iya, semoga jawab. Dan menjawab semoga ya. menjawab. Semoga Sobat Immanuel juga jadi tercerahkan. Kita akan masih lanjut bahas lagi kali ya, lebih dalam, nggak sih nggak lebih dalam. Maksudnya ada lagi beberapa topik yang akan kita bahas, tapi mungkin kita akan akhiri dulu di sesi kali ini. Minum dulu. Kita minum dulu. Sorry banget nih, haus, mau batuk nih dari tadi. Oke, tetap stay tune, jangan kemana-mana. Tetap di Basa Basi Immanuel, bahas sana, bahas sini di Immanuel. Kembali lagi di Basa Basi Immanuel, bahas sana, bahas sini di Immanuel. Oke, tadi kita udah ngomong banyak, khususnya mungkin ada teknis tentang musiknya di gereja gitu ya. Dari lirik, bahasa, sampai jenis musiknya. Mungkin tadi kita lebih ngebahas musiknya itu gimana. Iya, musiknya. Di gereja tuh musiknya kayak gimana. Sekarang kita mau ngebahas orang yang mainin musiknya. Orang yang mainin musiknya. Kan gak mungkin tuh musiknya main sendiri, pasti ada yang mainin. Kecuali MIDI rekaman ya. Iya, tetap kan ada yang main, ada yang ngerjain. Maaf. Oke. Nah, tadi udah sempat disinggung juga sebenarnya sama Bung Ethan tentang mindset. Beberapa kali kita ngomongin mindset gitu ya, tadi tentang respon dan mindset. Nah, sebenarnya kita sekarang tuh mau nanya nih, sebenarnya tuh mindset yang benar dari para pelayan musik, pelayan pemusik, apa sih? Pelayan musik ya? Pemusik lah, pemusik gereja. Pemusik di gereja tuh. Iya, pemusik gereja tuh sebenarnya kayak gimana sih? Mungkin ini lebih ditujukan untuk pelayan-pelayan pemusik
di gereja. Sebenarnya gimana sih? Karena mungkin ada beberapa orang yang mungkin ini bukan pemusik doang gitu ya, kayak banyak pelayan-pelayan yang udah lama pelayanan kadang merasa bosan atau kayak hilang lah atau dia nggak mempersiapkan pelayanannya itu tersendiri, kayak menganggap sepele, kayak oh ya udahlah gue udah biasa main gitu, jadi dia nggak ada persiapan kayak gitu. Ada sih, itu tuh kisah nyata teman aku sih. Nah maksudnya kan di sini Bung Ethan juga sebagai musisi dan juga pelayan pelayan di gereja juga kan, jadi mungkin bisa sharing nih. Ya, sharing. Biasanya kayak gimana sih harusnya mindset seorang pemusik di gereja itu? Kalau yang pertama, lakuin itu benar-benar untuk Tuhan. Itu kayaknya yang paling penting, karena kalau kita mikirnya benar-benar untuk Tuhan, pasti kita akan kasih yang terbaik yang kita punya untuk Dia. Atas dasar apa? Tentunya atas dasar ucapan syukur. Karena kita udah ditebus gitu kan. Mungkin ini jawabannya tidak musikal. Tapi itu fakta yang harus dipikirin. Gitu. Kalau nggak di sana, kamu nggak akan punya mindset untuk kasih yang terbaik. Jadi ada 3 prinsip yang aku lagi suka banget untuk pelajari tentang melayani di gereja lah ya. Yang pertama, harus bisa menguatkan satu sama lain. Yang kedua, harus bisa menghibur satu sama lain. Yang ketiga, harus bisa menolong. Jadi dengan mindset 3 hal itu, waktu kita datang ke sana, kita harus mikirnya 3 hal itu, bahwa ini untuk menguatkan saya dan orang yang saya mau layani. Ini bisa menghibur saya dan menghibur orang yang saya mau layani. Ini bisa menolong saya dan menolong orang yang kita lagi layani. Nah, kalau mindsetnya udah kayak gitu, pasti kita akan ngasih yang terbaik. Ya, tadi aku juga sempat mention yang Daud kumpulin orang-orang jago gitu. Makanya, nah sekarang bawa ayat langsung. Ayatnya langsung muncul tuh. Ayatnya yang di Mazmur 33, di sini juga ditulisnya. Ini khusus untuk musik nih, kalau khusus untuk musik ya. Jadi sing unto him, ini yang versi KJV ya. Itu dari mana Bung? Mazmur 33 ayat 3. Bahasa Indonesianya dulu kali. Bahasa Indonesianya dulu. Oke. Bahasa Indonesianya sih TB-nya ya. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik. Nah, baik-baiknya tuh harus di garis bawahi itu ya, dengan sorak-sorai. Dan bahasa Inggrisnya sing unto him a new song, play skillfully. Nah, skillfully-nya tuh yang di garis bawahi, with a loud noise. Jadi ya jangan datang dengan seadanya karena udah ngerasa udah bisa, udah menguasai. Nah, menurut aku waktu dia datang seadanya dan merasa udah bisa, dia ngehilangin 3 hal tadi. Jadi kayak dia menghilangkan mindset bahwa dia tuh sedang melakukan pelayanan lah misalkan ya, pelayanan untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Jadi untuk menolong dirinya, untuk menolong orang lain, dia lagi hilangin itu. Untuk menghibur dirinya, untuk menghibur orang lain dia hilangin itu. Untuk menguatkan dirinya dan menguatkan orang lain dia lagi hilangin 3 hal itu. Nah, dan pada akhirnya dia kehilangan Tuhannya. Ya itu yang lebih dalam banget ya, maksudnya sayang. Karena makanya mindset seorang musisi gereja harus kayak gitu. Yang pertama memang ini untuk Tuhan. Yang kedua memang bukan karena maksudnya untuk Tuhan. Maksudnya yang pertama untuk Tuhan. Yang kedua tentu saja karena kita mikirin Tuhan, pasti itu akan berdampak baik buat kita. Nah pada saat itu berdampak baik buat kita, kasihlah yang terbaik. Yang kamu bisa. Bahkan yang kamu bisa tuh bukan cuman kayak cepat puas gitu dengan permainan kita. Tapi kita jadi kayak oke, aku mau ngulik lebih dalam, mau denger lebih banyak. Supaya bisa ngasih yang terbaik buat pelayanan aku di gereja gitu. Itu sih. Gitu intinya. Semoga menjawab. Jadi intinya tuh mindsetnya berikanlah yang terbaik. Karena pertama untuk Tuhan, kedua untuk diri kita sendiri. Karena Tuhan udah memberikan begitu banyak gitu ya. Dan akhirnya respon dari kita itu ya kita juga memberikan terbaik untuk orang lain gitu ya, melayani orang lain.
Nah berarti harusnya dengan mindset itu nggak ada lagi tuh ya Bung yang menolak pelayanan dengan alasan ABCD. Banyak faktor-faktor yang jadikan penolakan kadang kan, tapi ya itu sih. Harusnya kalau udah punya mindset seperti itu gak ada lagi penolakan, tapi emang ya namanya juga pelayanan ya, ada aja penolakan-penolakan itu. Dan mungkin kalau kita tadi udah boleh kilas balik apa yang tadi udah kita bahas gitu. Karena dasar dari semuanya yang kita bahas dari tadi ya tujuannya memang satu, yaitu ya ke firman Tuhannya itu sendiri gitu. Karena ketika karena kan nyanyian itu isinya firman Tuhan ya. Jadi gimana kita nyampeinnya? Gak usah lagu lagu gereja deh. Kalau lagu galau dibawain deep banget, orang pasti langsung, orang kan banyak ya di konser sampai nangis-nangis gitu. Sama halnya kayak ketika kita di gereja ngebawain lagu, mau itu lagu kidung, lagu apapun itu, ketika kita nyanyiinnya dengan sungguh-sungguh, kita mainin musiknya dengan sungguh-sungguh, orang juga jemaat itu pasti akan merasakan lagu itu dihantarkan dengan baik dengan pelayan Tuhan gitu. Jadi balik lagi yang kita cari adalah yang kita lakukan yaitu fokusnya ya ke Tuhan dan kebenarannya. Itu bukan lagi soal siapa yang jago, siapa yang lebih berpengalaman sih kalau menurut aku gitu. Iya, aku juga ngelihatnya dua sisi sih, kayak yang udah jago bukan berarti mindsetnya kayak kalau nggak ada gue, ya tergantung tuh. Kayaknya tadi mau ngomong Bung. Benar, itu benar. Dan yang belum bisa juga bukan berarti gak bisa pelayanan minder gitu. gitu. Iya, minder. Ya kalau emang niatnya untuk bisa melayani harusnya sih nggak minder ya. Ya, pasti namanya pelayanan itu merangkul kok gitu ya kan. Benar. Iya. Dan tadi ayat dari si Mazmur tadi di bahasa Inggrisnya kan yang skillfully itu mungkin kayak perlu di garis bawahi juga kali ya Bung ya, karena ada banyak juga tuh kayak pelayan pemusik gereja tugas hari Minggu, latihan baru hari Sabtu. Mending ada yang baru hari Paginya. H pagi. Banyak. Itu Mbak. Iya maksudnya itu kali karena itu juga menjadi faktor penting sih menurut aku, gimana kita prepare untuk pelayanan itu tuh menurut aku penting juga. Karena ya masa kita gimana kita mau memberikan yang terbaik kalau kita nggak prepare gitu. Benar. Dan skillfully itu mungkin juga bagian ya bukan berarti lo nggak bisa tapi lo bisa-bisain gitu. Itu juga menurut aku mesti di garis bawahi juga gitu. Kadang kan udah gue apa-apa gue bisa kok, udah gue aja gitu. Nggak taunya ternyata dia nggak punya waktu ya kapasitas yang cukup sebenarnya buat ngejalanin itu gitu. Jadi kayak memaksakan gitu, dan itu juga menjadi salah satu faktor yang harusnya dipikirkan ketika lo jadi pelayan di gereja gitu. Khususnya untuk di pemusik, karena kan krusial banget nih musik dan nyanyian itu kan hal yang selalu berjalan di ibadah gitu. Dan itu salah satu faktor yang sangat penting juga di dalam ibadah. Ketika lo datang tanpa persiapan apapun, ya lo ya jangan sakit hati kalau tiba-tiba ditengok-tengok sih. Itu salah lo sendiri berarti. Iya, makanya belajar ya. Makanya prepare. Canda. Gue selalu percaya musik itu nggak bisa bohong. Jadi kayak gue udah nonton banyak, aku udah nonton banyak banget musik gitu. Dari yang pop, kontemporer, macem-macem lah. Dan musik itu akan melambangkan kapasitas pemusiknya. Kapasitas orang itu, dan orang itu tuh seperti apa. Jadi mungkin kita nggak bisa tahu kayak detailnya tentang orang itu. Tapi misalkan contohnya musiknya, dia main musiknya malas-malas, itu tuh kerasa kok. Jadi atau dia main musiknya benar-benar nggak prepare,
kerasa. Ya itu nggak bisa bohong. Iya. Kalau orang yang benar-benar dia main musiknya benar-benar dia kelihatan mencintai musik, itu akan apa yang dari hati pasti nyampe. Ya, Hati, gitu. itu. Jadi makanya skillful itu ya kalau aku boleh bilang gereja juga harus berani untuk memperlengkapi musisi-musisinya. Misalkan ada yang nggak bisa, ya bikin kursus, bikin workshop, bikin ya bikin terus, jangan berhenti. Bahkan itu kalau bisa jadi malah program tahunan kalau memang mau improve gitu. Jadi maksudnya undang orang-orang yang misalkan berkapasitas untuk ngajarin dan kasih tahu dan bikin komunitasnya gitu, bikin komunitasnya sehingga komunitas itu jadi saling menguatkan satu sama lain. Akhirnya punya semangat pada saat melayani, benar-benar hasilnya tuh maksimal. Gitu. Jadi regenerasinya ada, persiapannya juga ada, mempersiapkannya juga ada gitu. Dan itu mungkin bisa jadi PR ya, baik untuk gereja-gereja yang mendengarkan, baik juga untuk gereja kita sendiri ya. Terkhusus yang punya tanggung jawab dan wewenang di situ ya. Iya benar loh, maksudnya ya jangan kita sebagai jemaat juga sebagai gereja juga nuntut pelayan-pelayan untuk bisa memberikan yang terbaik. Kalau misalnya dari kita gerejanya juga nggak memfasilitasi itu tadi sih, harusnya kan itu juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban kita sebagai warga gereja ya. Sama satu lagi soal mindset melayani yang suka hilang. Waktu kita melayani sebenarnya yang untung pertama tuh kita. Bahkan Tuhan itu nggak dapat untung karena Tuhan tuh udah dia nggak butuh apa-apa, tapi yang untung pertama tuh pasti kita. Baru orang yang kita kasih. Itu gitu tuh? Kenapa kayak gitu? Karena itu faktanya yang gue alami. Gue selalu ngerasa pada saat gue melayani orang, ternyata semuanya itu mendatangkan keuntungan. Contohnya gini, 15 tahun yang lalu mungkin lebih 15 tahunan lah kayaknya ya. Gue lumayan tua aja ketahuan umurnya. 15 tahun yang lalu ya masih bung. Terus gue inget banget cuma gereja yang mau terima gue main salah-salah kok. Ya betul. Itu kita harus akui, makanya lucu kalau udah jago jadi sombong. Karena waktu masih nggak jago, walaupun jemaat nggak terima gitu ya, nggak semua jemaat terima maksudnya ya, ralat, nggak semua jemaat terima. Tapi Tuhan selalu terima. Tuhan kasih kesempatan gue dalam tanda petik melalui gereja ya, melalui gereja Tuhan kasih kesempatan gue untuk bisa main di sana tiap minggu atau 2 minggu sekali. Dari situ gue latihan. Begitu aku udah jago banget, malah ya sempet gitu di pola pikir yang kayak sekarang udah jago nih gitu. Jadi malah sombong ya gitu kan. Nah itu bukti bahwa sebenarnya kalau pada akhirnya sebenarnya pelayanan itu yang untung tuh kita sendiri gitu. Karena waktu dari salah-salah itu lama-lama jadi jago kan. Begitu udah jago, ya siapa yang diuntungkan? Kita yang diuntungkan. Nah makanya selalu berpikir bahwa pelayanan apapun pasti makin membuat kita lengkap. Contohnya yang dulunya bukan editing, jago editing jadi bisa edit. Betul banget. Ya kan itu. Nah itu betul bener gak? Itu bener. Nah bener gak? Yang dulu misalkan gak kepikiran mungkin bakal punya podcast sendiri kan jadi punya podcast gitu. Bener, nah ya itu. Yang tadinya malu-malu ngomong di depan umum jadi nggak malu-malu. Ya, makanya mindset yang terakhir itu sih pengen nambahin aja. Jadi tambahin bahwa pelayanan itu bukan jadi kenapa bisa bilang jangan lihat orangnya. Karena sebenarnya kamu lihat diri kamu lagi di-equip di satu tempat itu. Jadi bersyukur malah dapat kesempatan untuk bisa melayani. Karena banyak orang yang bahkan nggak punya kesempatan itu untuk bisa melayani dirinya sendiri. Makanya ngomongnya harus gitu, melayani diri gua untuk yang akhirnya diberkati untuk jadi berkat. Kayaknya itu sih mindset yang harus ditanemin. Jadi ini bukan kita balikin untuk Tuhan. Salah, Tuhan nggak butuh. Ya kan, ada ayatnya kan. Batu-batu ini juga kalau Tuhan mau untuk worship dia bisa bikin.
Berarti itu bukti bahwa Tuhan gak butuh sebenarnya. Tapi Tuhan cinta hubungan. Yeah. Nah karena Tuhan cinta hubungan makanya cuman Alkitab kayaknya yang bilang Tuhan itu Bapa dan Anak. Keren banget sih. Maksudnya dia pengen definisinya hubungan yang paling dekat gitu ya. Wow, keluarga bahkan hubungan yang dia pilih itu hubungan keluarga. Nah makanya itu yang Tuhan cari sebenarnya. Tapi pelayanan itu mindsetnya harus kayak yang tadi lagi. Jadi bahwa ini menguntungkan, pasti menguntungkan. Kapan tuayannya? Gak ada. Itu nanti. Ya itu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan. 10 tahun yang lalu mana gue pikirin gue akan jadi Iya. musisi profesional. Iya. Wow. Wow. Iya, semoga kembali tercerahkan. Iya, harusnya kembali tercerahkan. Semoga besok pendaftaran pelayanan. Amin. Tadi masukin nih di sini nih. Ya, kalau mau daftar. Gak bisa lah kontak person ada kan. Ya, Langsung. nanti di akhir ya di credit title. Oke nih Kak Karin, wah kayaknya udah cukup banyak banget nih pemahaman tentang musik gereja yang kita dapetin dari Bung Ethan. Terima kasih banyak banget untuk diskusi yang berjalan di podcast kali ini. Mungkin apa-apa ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Betul. Gitu. Atau kalau misalnya ada yang mau jadi berguru, Boleh. boleh banget langsung. Oke teman-teman, terima kasih. Sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Ya. Tapi kita masih ada closing statement. Ya closing statement ya abis ini, oke. Tetap di Bahasa Basi Immanuel, bahas sana, bahas ini di Immanuel. Oke, masih di Bahasa Basi Immanuel, bahas sana, bahas ini di Immanuel. Nggak kerasa, kita udah ada di ujung segmen dan kita mau mendengarkan nih closing statement dari narasumber kita di episode kali ini. Sebelum dari narasumber dari Kak Grace dulu Dari kali. aku. Apa ya kalau dari aku sih ketika bermusik, asik. Sok banget nih, sok musisi nih kita nih. Enggak, maksudnya ya mau ya ketika bermusik ya balik lagi sih itu hatinya, motivasinya seperti apa gitu. Karena ketika motivasi dan hatinya benar, musik yang dimainin pun akan terasa benar. Itu kalau dari aku. Thank you Kak Grace. Oper ke Karin. Set. Aduh dibuang. Ke Karin dulu. Kalau dari aku mungkin ini mungkin yang aku highlight gitu ya dari selama diskusi tadi kita ini yang sudah hampir 1 jam. Harusnya enggak. Harusnya enggak. Kalau menurut aku tadi tuh yang aku ambil adalah apa ya? Lebih ke ini sih, lebih kayak tadi mindset kita tadi sih. Aku setuju juga kayak mindset itu pertama pelayanan itu memang Tuhan berikan untuk kita kesempatannya untuk menguntungkan kita gitu tadi kalau kata Bung Ethan. Dimana dari pelayanan itu ya kita jadi belajar sebenarnya dan Tuhan mungkin mindsetnya lebih kayak Tuhan tuh equip kita tadi memperlengkapi kita. Jadi kalau kata-kata menguntungkan tuh kadang suka dibikin salah kaprah kayak kita jadi untung gitu. Ya walaupun secara fakta benar tapi mungkin lebih tepatnya kata-katanya memperlengkapi kita gitu kali ya untuk pelayanan. Sama yang aku pengen ulang lagi, aku re-highlight. Aku highlight adalah tadi sebagai pelayan mungkin bukan pemusik aja gitu ya. Cuma dalam konteks ini pemusik ya jangan capek-capek latihan, prepare gitu ya, prepare. Karena ya tadi itu sih, balik lagi ke nomor 1 gitu. Nomor 1-nya apa ya? Rewind aja. Mager ya diomongin. Mager ya. Durasi. Oke. Terakhir nih berarti. Dari Bung kita satu ini. Ya tadi sih jadi basically apa fondasinya ya gitu, fondasi. Fondasinya apa tuh? Fondasinya gitu. Beton. Mindsetnya ya kalau selalu lakuin ini untuk Tuhan dan terus kalau soal kayak gak usah pikirin genre-nya harus kayak gini, genre ini bagus, genre ini jelek, ini itu semua cuman selera. Jadi iya
Yang penting kasih yang terbaik, terus mau belajar sehingga aku selalu percaya musik enak itu akan nyampe ke yang dengerin. Itu karena ini bahasa yang kayak musik itu bahasa yang lewat musik, lewat harmoni, bahasa musik. Kata-kata ini aja bahkan munculnya di musik itu, harmoni. Yeah. Jadi kalau harmonisasinya tuh enak, udah jangan pikirin lagi soal genre deh gitu. Yeah. Kadang-kadang ada yang cuman piano solo dengan vokal tapi kalau harmonisasinya mainnya semuanya enak ya enak aja, nggak dibatasi harus pakai drum dan sebagainya. Tapi ada juga yang pada saat kombonya enak, mainnya semuanya enak ya makanya jangan berhenti belajar, kasih yang terbaik. Tuhan lebih keren dari presiden. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita di gig-nya dapat presiden gitu, pasti kita persiapannya kayak ini untuk presiden nih, gini. Nah bayangin yang kita mau main tiap minggu ini, yang ngasih kesempatan untuk kita melayani itu lebih keren daripada itu. Harusnya kita preparationnya, mindsetnya lebih sadis lagi kalau misalnya mau itu. Jadi selalu semangat. Selalu semangat. Selalu semangat. Oke. Iya. Oke. Terima kasih banget nih. Lagu kontemporer ya. Iya. Oke, terima kasih banyak nih Bung Ethan untuk waktunya di episode Basa Basi Immanuel kali ini. Makasih Kak Karin. Makasih juga Kak Grace. Makasih juga buat yang ada di belakang layar. Suaranya mana? Puji Tuhan hari ini ada suaranya. Sebelumnya di episode sebelumnya pada diam mereka. Udah lemes. Oke. Selanjutnya. Apa nih selanjutnya? Selanjutnya kita mau info aja. Oh info kan, info. Sekilas info. Just info ya, sekilas info. Kita akan tetap ada. Ya, ada dan akan selalu ada. Jadwal tayang kita di setiap hari Selasa di minggu ke-3. Minggu ketiga. Dan ini akan tayang di Spotify dan juga di channel YouTube GPIB Immanuel Jakarta. Dan nantikan episode selanjutnya kita akan membahas tentang Hari Ibu. Tentang Hari Ibu. Apa sih? Tapi ngebahasnya apa? Ya udah tungguin aja di Instagramnya GPIB Immanuel. Ya, mungkin masih lama ya, sebulan lagi, tapi gak apa-apa. Makanya dinyalain tombol lonceng. Yalah. Jangan lupa di subscribe. Oke deh. Sampai ketemu lagi di Basa Basi Immanuel. Ikutan dong sekarang. Bahasana, bahas ini di Immanuel. Dadah.